Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dalam menuntut ilmu ya di kampus tercinta kita, Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan ya kepada baginda Nabi besar kita, ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya yang insya Allah senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ya Muhammad Farhan Siddiq dengan NIM 234222088 akan menjelaskan mengenai beberapa pembahasan terkait akidah ya, akidah yang dipelajari oleh Madrasah Aliyah siswa-siswa kelas 4, 5, 6 ya, seperti yang kita sering lihat, seperti yang kita sering kenal. Nah, untuk poin-poin pembahasannya di sini insya Allah saya akan menjelaskan hanya 4 poin ya. Jadi yang pertama itu ada mulai dari pengertian akidah, terus yang kedua itu hadis mengenai iman, yang ketiga itu ada argumentasi dalam akidah, lalu yang keempat terakhir itu adalah tujuan akidah Islam. Nah, sekarang kita coba masuk ke pembahasan yang pertama dulu ya, yaitu pengertian akidah Islam. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah ya. Sebenarnya apa sih pengertian akidah yang teman-teman tahu itu? Nah, jadi akidah itu berakar dari kata aqoda yaqidu aqidatun, yang berarti apa? Merupakan tali pengikat sesuatu dengan yang lain gitu, merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi kalau misalkan masih bisa dipisahkan, masih ada keraguan, masih ada bantahan ya, itu berarti belum bisa disebut akidah gitu ya kan. Dalam pembahasan masyhur, akidah itu sering dikenal sebagai pertama iman, kedua itu keyakinan, yang ketiga itu kepercayaan. Itu biasanya yang sering dikenal dalam pembahasan yang masyhur mengenai akidah. Nah, dalam kajian Islam, akidah itu merupakan tali penghubung ya, tali penghubung batin antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur segala aturan, yang mengatur apa-apa yang ada di alam semesta ini, sehingga kita sebagai hambanya itu harus meyakini, harus beribadah kepadanya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, akidah itu sendiri sebagai keyakinan, kepercayaan yang hakiki, yang nyata, itu dia tidak menerima keraguan, tidak menerima bantahan ya. Jadi benar-benar akidah itu harus kuat dan kokoh, yang dia itu tidak bisa menerima celah, tidak bisa menerima bantahan ataupun keraguan di dalamnya. Nah, teman-teman, selanjutnya sudah dijelaskan juga dalam suatu hadis ya, bahwa Nabi SAW itu pernah menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Jadi dari hadis tersebut itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada 6 keimanan yang harus kita yakini. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu adalah iman kepada malaikat, yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah, lalu yang keempat itu adalah iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir itu adalah qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar, baik yang itu bersifat baik ataupun yang bersifat buruk. Maka kita pun juga harus mengimaninya sebagai seorang muslim, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, kita ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu mengenai
argumentasi dalam akidah Islam ya. Jadi argumentasi dalam akidah itu yang kuat dan yang benar itu disebut dengan dalil. Nah, dalil ini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada dalil akli dan yang kedua itu adalah dalil nakli. Dalil akli itu merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran manusia yang sehat. Nah, jadi untuk orang-orang misalkan yang memiliki gangguan kesehatan ya, itu dia tidak diwajibkan untuk memahami akidah secara keseluruhan. Berbeda dengan kita ya, dengan kita yang memiliki akal yang sehat, jasmani, rohani yang sehat pula, kita itu diharuskan untuk memahami akidah secara utuh dan menyeluruh gitu. Nah, lalu yang kedua, itu ada dalil nakli, dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat, jasmani, rohani yang sehat pula, kita tidak bisa mengetahui akidah secara menyeluruh itu tanpa bantuan Al-Quran dan hadis. Maka dari situlah dalil nakli itu diadakan gitu ya kan. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran yang sehat, kita juga harus bisa memanfaatkan Al-Quran dan hadis yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyunya, sebagai petunjuk ya bagi umat manusia. Kita harus bisa memanfaatkan itu agar bisa mengeluarkan dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan akidah Islam. Nah, di dalam akidah Islam itu sendiri, dia memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ya, seperti yang kita ketahui sebagai umat Muslim, Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan, Sang Maha Pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Jadi tujuan kita beribadah itu adalah semata-mata hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, alhamdulillah demikian penjelasan dari yang aku sampaikan kepada teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ya. Jika memang ada, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang terlihat lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.